كل بنحسب كان محبة kami bersih. Jamaah Taufik Tour dengan niat yang mantap menuju Madinah, kota suci dan indah. Bismillah kami berangkat dalam rahmatnya insyaallah. Kami bertolak menuju Madinah. Assalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa ba'du, duyufullah, duyufur rahman wa duyufur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para tamu-tamu Allah, jamaah al-fiqh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat. Tentunya semuanya adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan mudah-mudahan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita, amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan mudah-mudahan kita sekalian senantiasa mendapatkan syafaat daripada beliau kelak nanti. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul yaitu ingin mengadakan pemantapan manasik untuk umroh kita yang akan kita laksanakan besok malam. Insyaallah besok setelah zuhur kita akan menuju ke kota Mekah, dari hotel menuju ke kota Mekah setelah zuhur. Perkiraan jam 8 atau jam 9 kita sudah sampai di hotel, makan malam, siap-siap di sana pembagian kamar. Kemudian jam 11 atau jam 10 kita kondisional di sana. Kita atur jam berapa kita mau tawaf, sa'i dan tahallul. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pemantapan manasik ini sangat perlu kita lakukan. Mengapa demikian? Karena nanti di sesi terakhir kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang bertanya terkait tentang masalah umroh, teknis umroh untuk kita besok malam bisa ditanyakan, insya Allah kami sebagai panitia, semua panitia yang membimbing, yang mendampingi Bapak Ibu semuanya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Rukun daripada umroh yang harus kita lakukan ada 5. Yang pertama niat mikot umroh, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Jika 5 hal ini telah kita lakukan, bisa dipastikan umroh kita sah. Masalah diterima adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita sudah datang ke Baitullah, ingin bertaubat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Setiap anak cucu Adam pasti punya dosa. Yang datang ke Baitullah, yang datang ke rumah Allah, memang dia harus bertaubat, ya. Faba abidan bihi, menyesali dosa-dosanya. Wafartulah, kata Allah kepada Nabi Adam, maka aku akan mengampuni anak cucumu Adam. Insyaallah mudah-mudahan kita sungguh-sungguh datang ke Baitullah ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, yang pertama niat mikot umrah. Niat mikot umrah ini kalau posisi kita dari Madinah menuju ke kota Mekah, maka tempat mikot kita besok di Bir Ali, Masjid Dzul Hulaifah. Besok sebelum kita melanjutkan perjalanan ke kota Mekah, kita mampir dulu di Masjid Bir Ali untuk niat mikot. Di sana kita melaksanakan sholat sunnah di Masjid Bir Ali, kemudian setelah sholat dari Masjid Bir Ali kita kembali lagi ke bis, niat mikotnya di atas bis sayap panjangnya. Niat mikot umrohnya dipandu, jangan niat masing-masing. Niatnya dipandu oleh pembimbing dan pengusaha. Insyaallah. Mengapa harus berniat di atas bis? Hukumnya sunnah. Ketika Rasulullah SAW ingin berniat umroh, beliau naik dulu ke atas unta beliau. Ya, ulama menjelaskan disunnahkan niat di atas kendaraan, bukan sunnahnya di atas unta. Kalau sekarang dari unta di atas kendaraan. Yang kedua, setelah kita berniat mikot umroh, otomatis kita menjadi orang yang berihram. Orang yang berihram.
ketika kita dalam keadaan berihram, ada larangan-larangan tertentu yang tidak boleh kita lakukan. Oke, kita harus hati-hati di sini Bapak Ibu. Larangan-larangan ini jangan sampai kita lakukan. Saya akan sebutkan yang umum saja kerjanya. Yang pertama, untuk laki-laki aurahnya antara busar dan lutut. Aurah daripada laki-laki antara busar dan lutut, sehingga besok diusahakan kalau memakai kain ihram, gulungan kain ihramnya menutupi busar. Oke, yang laki-laki. Untuk perempuan, aurahnya semua badan, okay? Semua badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kita harus lebih hati-hati di aurah Bapak Ibu. Karena di aurah ketika kita melaksanakan melanggar aurah, okay? Membuka aurah, tidak ada fidyah, tidak ada penebus, langsung dosa. Kalau larangan-larangan yang lain bisa ditebus, bisa menyembelih kambing, bisa bayar fidyah, atau bisa puasa. Kalau di aurah tidak, tetap yang dimakan aurah adalah wajib ditutup, haram dibuka. Baik itu konsepnya kita sedang berihram ataupun tidak. Umroh namanya aurah, namanya aurah pasti wajib ditutup, haram dibuka. Itu aurah. Kemudian untuk laki-laki tidak boleh menutup kepala. Yang sekarang masih banyak pakai kopiah. Besok pas sebelumnya harus dipastikan tidak menutup kepala atau sesuatu yang terhitung penutup. Contoh karena panas atau dingin dalam bis, kain ihramnya ditutupkan ke sini. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kain ihramnya bukan kepala. Itu juga terhitung penutup. Tidak boleh. Kemudian tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Apapun yang pakaiannya berjahit, pakaian, bukan aksesoris. Pakaian yang berjahit tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Sehingga yang sering terjadi bagi bapak-bapak ini sering pakai celana dalam. Besok sebelum niat saya akan kontrol satu-satu. Kalau belum peringat dia jadi masalah. Sering saya terjadi seperti itu. Sering pas nyampe ke Mekah, pas nyampe ke Mekah ternyata ada bapak-bapak pakai celana dalam. Kok pakai celana dalam, Pak? Gak apa-apa, tak saya nanggung. Bukan masalah saya yang nanggung, itu pelanggaran umroh. Oleh karenanya besok dipastikan tidak memakai pakaian yang berjahit. Kemudian tidak boleh menutup kaki hingga mata kaki untuk laki-laki. Untuk perempuan tidak boleh menutup wajah. Yang biasa pakai masker, besok sebelum niat dibuka dulu maskernya karena tidak boleh menutup wajah. Kemudian tidak boleh memakai wangi-wangian baik laki-laki ataupun perempuan setelah niat. Sebelum niat boleh. Sebelum niat boleh. Bahkan sunnah sebelum niat ihram kita wangi-wangian sunnah, tapi lebih hati-hati, hindari jangan ngasih parfum ke kain ihram. Mengapa? Kalau bapak-bapak kain ihram yang di atas dikasih parfum jadi wangi, setelah dibuka kemudian diletakkan di kasur pas ada di kamar itu kan masih wangi, itu udah nggak boleh dipakai. Itu harus cari kain ihram lagi yang tidak wangi. Makanya untuk hati-hati hindari dulu wangian. Kemudian tidak boleh bersentuhan antara laki-laki dan perempuan walaupun itu suami istri yang bisa menimbulkan syahwat. Di besok di bis kan suami istri jangan duduk bareng dulu karena setan tidak pernah berkompromi di situ bapaknya. Pas niat umroh istrimu kok pakai jalan sih? Bahaya ya. Karena memang diganggu setan. Karena ketika sudah berpegangan laki-laki dan perempuan yang bersyahwat di syahwat termasuk larangan ihram. Kemudian tidak boleh menggugurkan anggota badan, baik itu rambut dan anggota-anggota yang ada di badan ini. Contoh kalau misal gatel dalamnya, jangan sampai keluar darah atau apa. Atau rambut
Sehingga besok itu setelah kita niat umroh jangan mandi dulu. Khawatir kalau mandi nanti ada rambut-rambutnya yang jatuh. Kalau cuma jatuh sendiri nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu yang sengaja dijatuhkan. Kemudian tidak boleh berkata perkataan yang buruk. Sampai kapan? Sampai kapan? Selesai. Sampai mati. Tidak boleh berkata-kata yang buruk sampai mati. Berarti kalau sampai umroh, selesai umroh mau berkata buruk lagi. Ya? Nggak boleh. Niatkan sudah dalam hati, nggak mau berkata yang buruk sampai mati. Insya Allah. Itu larangan-larangan ihram perlu kita jaga. Saling menjaga sesama jemaah, sesama teman-teman, saling mengingatkan. Nah, perlu diperhatikan untuk yang ibu-ibu, yang perempuan. Kalau sudah kumpul di kamar sama-sama, perempuan semua, nggak ada laki-laki lain, untuk buka kerudung boleh. Karena ketika perempuan kumpul sama perempuan, tidak ada laki-laki yang lain, auratnya di antara pusar dan lutut. Auratnya di antara pusar dan lutut. Kalau ada laki-laki, semua badan, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itulah ketika kita setelah berniat menjadi orang yang berihram, larangan-larangan itulah harus kita jaga. Setelah itu kita sampai ke Mekah, kita melaksanakan tawaf. Rukun kedua tawaf. Rukun kedua tawaf. Letak kesempurnaan umroh itu terletak di tawaf. Jika tawafnya sempurna, umrohnya pun juga sempurna. Di tawaf ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi. Yang pertama, ketika kita mau tawaf, kita harus suci dari hadas dan najis, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Yakni kita ketika dalam keadaan bertawaf harus punya wudu. Harus punya wudu. Kemudian tawaf dimulai dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad 1. Hajar Aswad ke Hajar Aswad 2 sampai 7 putaran. Pastikan badan kita betul-betul lurus ke Hajar Aswad. Baru kita mulai. Ini pojok Hajar Aswad. Semisal ini kotak, pojok Hajar Aswad, pastikan badan kita lurus ke Hajar Aswad, baru kita taslim mengangkat tangan. Itu pertanda kalau kita ingin memulai tawaf. Contoh, besok saya mimpin di depan, saya sudah lurus di depan, angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Di belakang jangan ikut angkat tangan. Mengapa? Belum lurus. Yang di belakang pastikan betul-betul lurus ke Hajar Aswad. Kemudian posisi Ka'bah harus berada di sebelah kiri kita. Kita tidak boleh menghadap atau membelakangi Ka'bah. Kita tidak boleh menghadap atau membelakangi Ka'bah. Kemudian di tawaf tidak ada bacaan wajib. Kita pun nggak baca apa-apa. Kita pun tidak baca apa-apa. Yang penting kita muter 7 kali, tawafnya sah. Caranya bagaimana? Caranya yang terpenting kita di tawaf cukup syarat-syarat yang telah disebutkan tadi sudah terpenuhi. Punya wudu, muternya 7 kali, dan tidak menghadap atau membelakangi Ka'bah. Nah, bagi yang tidak mendengar bacaan yang saya pimpin besok, perbanyak baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini sudah tasbihnya para malaikat Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Jadi para malaikat dulu ketika tawaf ditanya oleh Nabi Adam, "Hei para malaikat, apa yang kalian baca ketika kalian bertawaf?" Apa kata para malaikat ketika kami bertawaf, "Wahai Nabi Adam, kami membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Apa kata Nabi Adam? "Zidu," tambah para malaikat disuruh tambah wala haula wala quwata illa billah. Jadi para malaikat tawafnya sesuai instruksi daripada Nabi Adam. Akhirnya bertemu lagi sama Nabi Allah Ibrahim.
Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai para malaikat, apa yang kalian baca ketika kalian bertawaf? Para malaikat menjawab, sebelum kami bertemu dengan bapakmu Nabi Allah Adam, kami membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Disuruh tambah wala haula wala quwwata illa billah. Apa kata Nabi Ibrahim? Zidu, tambah para malaikat al-aliyyil azim. Jadi lengkap sudah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Perbanyak baca tasbih, zikir, solawat dan doa-doa yang mau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sampai pada rukun Yamani ini adalah pojok sebelum Hajar Aswad. Itu Ka'bah 4 pojok. Hajar Aswad, pojok sebelum Hajar Aswad itu namanya rukun Yamani. Di rukun Yamani ini kita disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nah, selesai 7 putaran, di satu putaran biasa seperti biasa, 2, 3, di putaran ke-7, intinya ikut apa yang saya arahkan besok. Di putaran ke-7 kita semakin melebar Bapak Ibu, semakin melebar. Mengapa demikian? Agar kita tidak langsung motong orang yang tawaf. Jadi kalau semisal ada orang tawaf jalan, kita langsung motong seperti ini, itu dosa besar. Mengapa demikian? Karena kita sudah menghentikan langkah ibadah. Karena setiap langkah yang dilangkahkan oleh orang yang bertawaf itu adalah langkah ibadah. Kalau kita langsung motong seperti ini, itu kita sudah menghentikan langkah orang yang bertawaf, dan itu mengganggu bagi orang yang bertawaf. Oleh karenanya di putaran terakhir nanti kita semakin melebar, semakin ke samping sampai Hajar Aswad, kita langsung ke pinggir, kumpul, doa ba'da tawaf. Setelah berdoa, salat sunnah ba'da tawaf. Setelah salat sunnah seperti biasa, foto bersama. Setelah foto bersama, minum zam-zam, kita lanjut ke sa'i. Sa'i adalah rukun yang ketiga. Di sa'i sama 7. Dimulai dari Sofa, berakhir di Marwah. Dimulai dari Sofa, berakhir di Marwah. Dari Sofa ke Marwah 1. Dari Sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke Sofa 2. Begitupun seterusnya, berakhir nanti di Marwah. Sama di sa'i tidak ada bacaan wajib. Hanya saja Bapak Ibu yang di belakang yang gak mendengar pimpinan doa yang saya pimpin besok, perbanyak baca tasbih, perbanyak istighfar, perbanyak berzikir, perbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah, kemudian perbanyak meminta, bermunajat, berdoa kepada Allah sesuai yang ingin diminta. Kalau mau minta ke Allah di waktu istijabah jangan nanggung-nanggung, jangan nanggung-nanggung, yang detail. Kalau mau minta Pajero silahkan, ya Allah Pajero ya. Mau minta rumah, ya Allah rumah, ya Allah, gak apa-apa, gak apa-apa, karena memang Allah sudah menyuruh kita untuk meminta, Allah yang akan mengasihi. Tapi di dalam waktu-waktu istijabah ini kita jangan mengedepankan doa yang duniawi. Kita harus mengedepankan doa yang ukhrawi. Jangan minta doa kaya dulu sebelum berdoa ingin masuk surga, ingin ridho Allah, ingin rahmat Allah, ingin syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, udah akhirat kuburan gak diingat, dilupakan, mintanya Pajero kayak. Jangan ya, kita mengedepankan masalah akhirat dulu, keselamatan kita di akhirat untuk bekal kita besok ketika di akhirat. Baru kita minta masalah duniawi. Ini termaktub dalam kitab Idah fil Manasik karangan Imam Nawawi. Jangan mengedepankan masalah dunia, kita harus mengedepankan masalah akhirat. Setelah akhirat bolehlah kita berdoa masalah dunia. Di sa'i sama, 7 putaran dari Sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke Sofa 1, berakhir di Marwah 7. Nanti doa lagi, berdoa bersama. Setelah itu
tahallul. Nah, setelah tahallul ini selesailah ibadah umroh kita. Gampang. Jangan diambil pusing kayaknya umroh itu berat. Tidak. Islam tidak seberat yang Bapak Ibu pikirkan. Islam memudahkan. Islam itu ringan. Islam itu membahagiakan. Pastinya kalau kita sudah mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, pastinya ini hati kita tenang, tentram. Mengapa demikian? Sudah tertera dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kita sudah ingat Allah terus, insya Allah hati kita menjadi tenang. Itu sekilas masalah umroh dari niat sampai terakhir tadi tahallul. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan Bapak Ibu yang masih mang-mang yang ya cukup. Ya. Kenapa? Kalau batal wudu. Di sa'i tidak wajib punya wudu. Yang wajib punya wudu di tawaf. Tapi kalau kiranya bisa ditahan, lebih alangkah baiknya kita bersa'i dalam keadaan berwudu. Mandi? Boleh. Jadi gini, kita sudah beralih ke sunnah-sunnah ihram. Lupa tadi ya. Sunnah-sunnah ihram. Jadi besok sebelum kita beralih, kita disunnahkan potong kuku. Potong kuku, mencukur kumis. Kalau jenggot gak sunnah, tetap dijaga. Kalau kumis sunnah, tapi bagi hanya sunnah. Tapi kalau semisal tempat, kemudian bulu ketiak. Kemudian disunahkan mandi besar. Mandi besarnya niatnya karena ingin berihram, itu sunnah-sunnah ihram. Wangi-wangian juga sunnah ihram. Jadi besok dari pagi tidak apa-apa, atau dari pagi kita sudah mau mandi atau jam 10 kita mandi, niat ihram. Boleh. Sebetulnya toh walaupun setelah niat ihram boleh mandi, hanya saja jangan sampai menggugurkan anggota yang ada di dada. Monggo yang lain. Ibu tanyakan Bu. Tanyakan yang kira-kira masih. Nah, semua ya. Kemudian di tawaf. Untuk yang perempuan warna bajunya. Nanti di teknis ini ya. Untuk di tawaf, tawaf yang ada keringanan itu Bapak Ibu, yang ada keringanan di tawaf itu ketika posisi kita disentuh oleh orang lain. Ini kan pastinya macet kan? Tidak menutup kemungkinan kita disentuh oleh orang lain. Apakah kita harus intiqalul madhab, berpindah madhab ke Maliki atau ke Hanafi? Tidak. Kita tetap pakai Syafi'i. Kita tetap pakai Syafi'i karena mayoritas di Indonesia bermadhab Syafi'i. Kalau kita masih pindah ke Maliki, ribet belajarnya. Yang Syafi'i aja belum pun, apalagi pindah madhab. Karena di madhab itu ya kita harus satu komponennya, satu set semuanya. Kalau wudunya Maliki, semuanya Maliki. Syarat wudunya, fardu wudunya, batal wudunya. Jangan sampai syarat wudunya Syafi'i, batal wudunya Maliki. Itu yang nggak boleh. Itu namanya talfiq, mencampur adukan hukum di fikih, itu nggak boleh. Kalau posisi kita disentuh oleh orang lain dalam keadaan bertawaf, maka wudhu kita tidak batal. Posisi kita tidak menyentuh, karena ada lamis, ada malmus. Lamis orang yang menyentuh, malmus orang yang disentuh. Kalau posisi kita disentuh, maka ada madhab Syafi'i, ada ulama yang bermadhab Syafi'i yang tidak membatalkan itu. Kita boleh pakai itu, posisi kita disentuh. Yang ada keringanan cuma masalah disentuh. Kalau Bapak Ibu ngebom dari belakang, ngebom Israel, tetap batal wudhunya. Ngerti ngebom ya? Kalau ngebom Israel, tetap batal wudhunya. Nggak kuat, nggak bisa ditahan. Akhirnya keluar suara dari belakang. Itu tetap batal wudhunya. Cara seperti apa? Konsekuensinya pasti terpisah dari rombongan. Harus ke pinggir ngambil wudhu. Terpisah dari rombongan.
Caranya bagaimana? Ngambil wudhu dulu, nanti dilanjutkan di putaran keberapa yang ngebom Israel itu. Di putaran keberapa yang ngebom itu, yang ngebom di belakang itu. Kalau di putaran keempat, habis ambil wudhu, kita mulai di putaran keempat lagi. Sampai selesai putaran ketujuh, itu kan terpisah sendiri. Caranya Bapak Ibu nanti ke pinggir lurusan makom Ibrahim, saya jemput di situ. Kalau ada yang terpisah, nanti titik kumpulnya tunggu di pinggir lurusan makom Ibrahim. Tahu makom Ibrahim? Itu yang kayak sangkar emas, burung-burung itu, sangkar burung emas. Nah, itu adalah makom Ibrahim. Kalau terpisah, tinggal selesaikan dulu semua putaran tawafnya. Setelah itu ke pinggir lurusan makom Ibrahim, telepon, Ustaz, saya ada di pinggir lurusan makom Ibrahim, saya jemput di situ. Tapi kalau dia nggak punya HP? Kalau nggak punya HP, tetap nanti ditunggu di lurusan makom Ibrahim. Memang ada yang punya HP? Ada banyak. Nah, itu didampingin nanti. Jangan sampai lepas sendiri. Yang terpenting ini ID card ya. ID card senantiasa dipakai. Nah, itu di belakang ID card ada nomor saya. Yang nggak ada HP, insya Allah aman. Insya Allah aman. Kemudian ditanyakan lagi. Pakaian yang ada di kaki perempuan. Pakai kaos kaki ya. Ada kan kaos kakinya kan? Yang ibu-ibu pakai kaos kaki. Lebih baiknya biar lebih ringan kita bertawaf, pakai sandal jepit aja. Karena nanti ketika sudah mau masuk masjid, sandal kita itu dilepas, taruh di tas. Kita juga harus jaga adab, masuk masjid mau pakai sandal jangan. Apalagi masjidnya Masjidil Haram. Jaga adab, kita buka sandal kita nanti taruh di plastik atau di tas nanti yang telah disiapkan nanti. Pakai sandal. Memakai sepatu harus pakai sandal. Kecuali memang gak ada pilihan lagi, harus adanya cuma sepatu aja. Tapi sekarang banyak 5 rial di bawah. Sandal jepit 5 rial. Harus tidak boleh pakai sepatu. Selama begini mah, apa? Boleh. Kalau sandal yang lain boleh. Monggo yang menanyakan yang lain. Ini sudah jelas semua ya. Alhamdulillah sudah jelas. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Intinya, wah nanti saya nggak kuat. Ini kayaknya berapa kilo? Udah pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kami datang ke rumahmu, kami datang ke Baitullahmu, kami ingin mendekat kepadamu, ingin bertobat kepadamu. Kuatkan kami hamba-mu ya Allah. Insya Allah pun yakin dan yakinkan dalam hati, memang semata-mata ingin bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah Allah mudahkan. Jangan khawatir, insya Allah kuat. Yang terpenting jaga hati. Ya, yang terpenting jaga hati. Okay? Jangan sampai penyakit-penyakit hati ini keluar dari ujung, takabur, ria, pengen disanjung orang lain, jangan. Jaga hati, insya Allah semua ibadah kita baik di Madinah ataupun di Mekah akan lancar kalau kita sudah bisa jaga hati. Enggak, yang lain bisa makan lagi? Boleh makan atau minum? Boleh. Kalau nggak boleh makan nggak bisa umroh nanti. Makan ya, makan, minum, tidur seperti biasa. Yang wajib punya wudhu hanya di tawaf. Mengapa? At-tawaf kas-sholat. Tawaf seperti halnya sholat. Cuma yang membedakan makan, minum, berbicara di tawaf hukumnya makruh. Makan, minum, berbicara di sholat hukumnya membatalkan sholat. Ya. Nah, besok umroh pertama kita. Di umroh pertama, Bapak Ibu fokuskan untuk umroh sendiri dulu. Oke, untuk umroh sendiri. Nanti di umroh kedua, di umroh kedua bisa membatalkan keluarga yang telah meninggal. Bapak, ibu, kakek, nenek, suami, istri yang telah meninggal dipanggil Allah, boleh dibatalkan. Cuma ya, satu umroh, satu
Orang jangan sampai saya ingin membatalkan umroh untuk bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, tak boleh. Satu umroh, satu. Saya ingin mengumrohkan semuanya, dan nah ini banyak petugas di sini. Minta bantuan petugas tapi ada biaya. Biaya 1,5 juta. Dibandingkan pahala yang dikirimkan kepada keluarga yang telah meninggal, dibandingkan dengan uang 1,5 juta, tidak ada apa-apanya. Bapak kita, keluarga kita yang telah meninggal mau digali pun kuburannya dikasih emas gak mau dia. Dikasih uang 100 juta gak mau dia. Yang mereka harapkan kalau sudah meninggal, kiriman dari kita, doa dari kita, kiriman pahala dari kita. Bahkan keistimewaan kita melaksanakan badal umroh ini, contoh kita mengumrohkan orang tua, bapak atau ibu. Saya umroh membatalkan orang tua saya namanya ini, dan aku berihram karena Allah Ta'ala. Setelah berihram kita melaksanakan semuanya, selesai umroh, pahala umroh utuh dikirimkan kepada keluarga yang kita badalkan. Kemudian posisi kita yang mengerjakan mendapatkan pahala 70 umroh. Keistimewaan kita melaksanakan badal umroh. Yang dibadalkan dapat pahala utuh umroh apa? Al umroh dan umroh kafarah lima bainahuma, penebus dosa. Mudah-mudahan orang tua kita, kakek nenek kita yang ada di alam kubur, alam barzakh, dengan kita umrohkan di sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah mungkin lagi disiksa oleh malaikat karena kita dikirim dari sini dibadalkan umroh. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diluaskan kuburannya. Kuburan yang menjadi taman daripada taman surga. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Jangan bahas mobilan lagi kalau masalah kita ingin mengirimkan hadiah kepada orang tua kita yang telah meninggal. Walaupun mau kita habis 1 M pun kita tidak bisa menebus jasa-jasa orang tua kita yang telah merawat kita, membesarkan kita. Jadi mumpung di sini Bapak Ibu, mari kita fokus. Jangan sampai lupa setiap baca sholat, Rabbighfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu hadiah terbaik dari kita kepada orang tua kita. Yang pastinya mungkin ada orang tua kita, salah satu dari kita sudah meninggal. Ya, jangan sampai lepas setelah sholat. Setelah sholat kita jangan fokus berzikir yang lain Bapak Ibu. Saya istiqomah mengamalkan itu. Sesingkat-singkatnya saya sholat, setelah salam saya tidak pernah lepas Rabbighfirli dunubi wali walidayya warhamhuma. Caranya ini amalan dari guru saya. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan membaca yang lain kecuali baca ini, Rabbighfirli dunubi wali walidayya, Rabbighfirli dunubi wali walidayya, Rabbighfirli dunubi wali walidayya, Rabbighfirli dunubi wali walidayya. Baru yang kelima, Rabbighfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah banyak hikmah yang bisa kita ambil di sini kalau kita mengamalkan ini. Keluarga tenang, rezeki lancar, insyaallah. Saya yakin di sini. Sudah terbukti sendiri ke saya Bapak. Jadi istiqomah, harus istiqomah baca setelah salam Rabbighfirli dunubi wali walidayya 4 kali, yang kelima kalinya lengkap. Paling berapa? Paling 1 menit, tidak sampai 1 menit. Baru setelah itu kita boleh berzikir yang ingin kita mau baca, silakan. Kata ulama, ada yang malu, jangan fokus ke bacaan yang lain sebelum kita mendoakan kedua orang tua kita. Jadi setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rabbighfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, mumpung sekarang lagi ada di Madinah, besok ke Mekah mau umroh, ada lebih rezeki, silahkan badalkan umroh keluarga kita, kakek nenek kita. Kalau orang tua kita masih ada kita Bapak Ibu, masih ada kita yang bisa mendoakan kakek nenek kita, buyut-buyut kita. Kalau nggak dikirimin oleh kita, siapa lagi? Ya, mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang ditanyakan lagi?
intinya besok di umroh pertama fokus untuk umroh sendiri. Fokus untuk umroh sendiri, baru nanti di umroh kedua boleh kita membatalkan keluarga yang telah meninggal. Bapak ibu saya sudah meninggal Ustaz, bolehkah saya minta bantuan petugas? Boleh. Nanti langsung dapat sertifikat, dibuatkan sertifikat badal umroh, biayanya 1,5 juta, 1,500. Silakan nanti bisa langsung menghubungi Pak Ubay. Baik, ada yang mau tanyakan lagi? Nah, jadi besok ya, kalau bisa seragam untuk tawaf sa'inya. Ini di Al-Fiqh tuh sudah ada mukena ya Pak? Ada. Ada mukena, yang terpenting nanti di mukena dan salnya. Ya. Alangkah baiknya untuk umroh pertamanya putih semua. Oke? Kita bukan putih pakainya dulu. Tidak yang pakaiannya. Pakaiannya ya. Pakaiannya putih, besok nanti agar seragam, agar kita tidak mudah terpisah. Jadi besok mukenahnya dari seragam Al-Fiqh yang biru itu. Bajunya putih. Bajunya putih. Masaknya putih, baju putih. Pak Ustaz, punten. Oke. Apa? Ibu ketinggalan baju putihnya, kata saya. Nggak apa-apa, pakai baju yang rapi, sopan. Kalau nggak ada, nggak wajib pakai baju putih. Yang terpenting mukenanya ada kan? Ada. Pakai mukena, sama salnya nanti ID card. Kalau sal ID card wajib itu. Kalau ID card saya wajibkan semua. Mengapa? Khawatir takut butuh bantu atau apa. Pas dia pengen asik, Muntah? pas dia pengen masuk, Pengen. Gak apa-apa. kasih aja. Itu di tawaf Bapak Ibu paling lama itu 30 menit. Jadi sebelum berangkat mungkin isi dulu. Kan Ustaz, anak kecil kan Yang terpenting ditutup ya, tertutup. Tertutup, bisa soalnya dia kadang-kadang nggak mau. Dan insya Allah pasti itu terhindar. berarti pasrah itu. Nah, pasrah aja, karena paling lama besok kita tawaf setengah jam. Jangan ngebut, Tat. Enggak, karena memang kalau malam Pak Haji. Oh, nggak malam, serame iya, pas betul. setelah asar atau apa. Malam jam 11 kita pasti santai itu. Agak, Malam puasa dia, malam ya. iya, Malam jatuhnya kita malam. umrohnya. Agak lengang. Oh. Ini bisa semua, sehat semua untuk jalan ya. Gak ada yang mau didorong nggak? Berada di kota Madinah, hati tenang penuh berkah, mengikuti jejak sang Nabi di jalan cinta yang hakiki. Ziarah ke makam baginda Rasulullah, air mata jatuh penuh cinta. Doa-doa diucapkan dengan khusyuk, Ya Habib, Ya Rasulullah. Masjid Nabawi menenangkan jiwa, setiap langkah berisi makna, mengharap ridho dan ampunan dalam cinta yang tak berkesudahan. Ziarah ke makam baginda Rasulullah, air mata jatuh penuh cinta. Doa-doa diucapkan dengan khusyuk, Ya Habib, Ya Rasulullah. Ya Allah, pertemukan
Pertemukan kami dengan beliau dalam syafaat-Mu, dalam rahmat-Mu. Di kota suci ini hati tunduk bersujud mengenang perjuangan Nabi yang mulia. Ziarah ke makam baginda Rasulullah, air mata jatuh penuh cinta. Doa-doa diucapkan dengan khusyuk. Ya Habib, ya Rasulullah. Berada di Madinah, hati bersinar dalam ziarah yang penuh taksim. Ya Allah, berkahi kami selalu di bawah naungan kasih-Mu. Berada di Madinah, hati bersinar dalam ziarah yang penuh taksim. Ya Allah, berkahi kami selalu di bawah naungan kasih-Mu.